pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Apakah diperbolehkan? Boleh Bapak, silakan. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan observasi dan supervisi nanti, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Astuti. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran di kelas Bu Astuti. Dan kebetulan di sini kan saya pengajar proyek IPAS Pak, dan materi yang akan saya sampaikan dalam mengenai ekosistem. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu yang ingin saya capai adalah peserta didik itu mampu mengidentifikasi berbagai jenis interaksi di dalam ekosistem seperti itu Pak. Wah, menarik sekali seperti ini. Untuk yang kedua, area pengembangan pada materi yang ingin Bu Astuti sampaikan. Area pengembangannya adalah yang pertama, anak-anak nanti di sini akan ingin saya tingkatkan dalam kemampuan berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian bagaimana cara mereka mengidentifikasi secara langsung di lingkungan sekitar sekolah tentang berbagai macam interaksi yang bisa mereka temukan di situ. Untuk berikutnya, model pembelajaran apa yang Ibu Astuti akan terapkan? Ya, kebetulan saya memakai PBL Pak, problem based learning. Pakai problem based learning. Yeah. Nah, berikutnya strategi apakah yang dipakai? Apa pembelajarannya sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Baik Bapak, kebetulan di modul ajaran yang saya susun itu sudah mencantumkan diferensiasi, diantaranya itu diferensiasi konten, di mana nanti saya akan menyediakan beberapa sumber belajar, terdiri dari link video, link YouTube, kemudian ada juga buku paket dan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi proses Pak. Jadi mereka nanti akan berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oh, begitu nih, sudah jelas sekali. Berikutnya yang terakhir terkait dengan pembelajaran pastinya ada sesi terakhir yaitu asesmen atau penilaian. Penilaiannya barangkali bisa disampaikan. Kalau nanti yang akan menjadi rubrik penilaian di sini adalah penilaian proses, di mana nanti saya akan menilai bagaimana cara mereka keaktifan berdiskusi di kelompoknya, bagaimana mereka akan pendapat dan sebagainya. Kemudian kemampuan mereka untuk mengidentifikasi secara langsung di lingkungan sekolah, jadi pengamatan langsung Bapak. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan, jadi akan dinilai keterampilan mereka dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Oh, begitu. Nah, ini kan sudah dijelaskan semua secara mendetail. Alhamdulillah saya sudah tidak siap juga untuk sangat ingin melihat nanti bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan. Nah, di sini rencananya kapan akan dilaksanakan pembelajaran dan saya bisa observasi. Oke, kebetulan sebenarnya jadwal kita Pak ya, namanya berdempetan ya. Jadi nanti saya jadwalnya pagi Pak di kelas 10 TKJ di hari Jumat. Setelah itu sebenarnya kan Pak Fajari. Oh ya, nanti enak sekali, jadi bisa kalau mungkin waktunya kurang atau bagaimana bisa nanti melanjutkan jam saya. Sebelumnya terima kasih banyak atas bantuannya Ibu. Itu saja dan nanti kita ketemu lagi ketika pelaksanaan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai acara ini kita awali dengan doa ya. Silakan dan doanya disiapkan doa. Perhatikan. Hasan. Nabda berada di live.
kemarin sudah kalian sudah belajar mengidentifikasi atau mengenali komponen biotik dan abiotik dalam sebuah lingkungan. Ada yang masih ingat perbedaan dari komponen biotik dan abiotik? Kira Biotiknya adalah contohnya apa Fitra? hewan, udara, Dalam makhluk hidup apa? Hewan, terus tumbuhan, manusia. manusia. Oke, itu yang kita lihat. Jadi komponen itu adalah komponen yang menjadi makhluk hidup. Kalau yang abiotik, ada yang masih ingat? Abiotik yaitu komponen yang terdiri dari benda mati, contohnya udara, air, tanah. Oke, betul ya. Jadi kalian masih ingat tentang pelajaran kemarin. Untuk hari ini pelajarannya tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi atau mengenali berbagai macam interaksi atau hubungan di antara komponen biotik dan abiotik. Ya. Jadi nanti kita akan bekerja secara berkelompok, di mana nanti ibu akan menyediakan satu ada di YouTube, di mana ada 10 video pembelajaran. Yang kedua di sini ada buku paket yang bisa kalian pinjam untuk dibaca. Yang ketiga kalian boleh keluar kelas untuk mengamati secara langsung jenis interaksi dari makhluk hidup. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, nah setelah ini ibu akan membagikan lembar kerja kepada setiap kelompok. Silakan kalian berkelompok dengan temannya masing-masing. Satu kelompoknya terdiri dari 3 atau 4 orang. Bisa dilaksanakan? Oke, silakan berkumpul yang kelompoknya. Oke, baik. Sekarang perhatikan instruksi dari buku tik. Yang pertama, tujuannya di situ jelas bahwa kalian akan mengamati keanekaragaman ekosistem. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. Di sini, buku tik akan memberikan kebebasan atau keleluasaan dari kalian memilih sumber belajar mana yang akan dipakai. Di situ sudah ada link YouTube, biar KPD-nya ada ya. Bisa kalian klik untuk melihat video pengamatannya. Yang kedua, di sini ada buku paket yang bisa kalian nanti pakai. Dia hanya dipakai oleh anak-anak yang memiliki kemampuan visual yang lebih tinggi, jadi lebih suka membaca daripada melihat suatu tayangan video. Kemudian kalian juga boleh keluar lingkungan sekolah untuk melihat secara langsung bentuk interaksi di dalam ekosistem. Bisa dipahami?
Komensalisme ya. Dilihat ini tanaman apa ini? Tanaman pisang yang ditumpangi. Bukan benar ini, coba lihat. Ya, jadi dia komensalisme hanya menumpak hidup untuk mencari cahaya. Ya, jadi dia bukan parasit, dia hanya menumpak hidup. Jelas sampai sini? Waktu di situ sudah habis ya. Setelah ini akan Ibu beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. Yang Ibu mau adalah nanti ada perwakilan dari tadi kelompok yang belajar daring itu di depan kelas ya, presentasi. Kemudian satu kelompok dari yang belajar di luar kelas tadi mengambil langsung, dan satu kelompok tadi yang menjadikan buku sebagai sumber belajar. Oke, kita mulai dari yang pertama. Silakan kelompoknya David atau Putra di depan kelas. Berempat dong. Ayo kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, jenis interaksi, simbiosis, mutualisme. Definisi antara dua organisasi yang berbeda jenis dan saling melengkap. Contoh, bunga dan tumbuh. 2. Simbiosis komensalisme. Definisi hubungan antar dua organisme yang berbeda jenis, yang satu unsur dan yang lain tak biologika. Contoh anggrek. Saya akan mempresentasikan dari tingkatan tropik makhluk hidup yang sesuai pada gambar. Sapi sebagai produsen, ular sebagai konsumen primer, kakak konsumen tersier. Itu kata adalah implementasinya. Lihat, siapa? Alam ya. Jadi sapi sebagai produsen, terus ular sebagai konsumen, empat Primer, sehitung. Cek. Dan yang lain adalah elang. Konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menjelaskan tentang komponen abiotik dan komponen biotik. Analisis kanan tempat penyedia unsur hara. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang komponen abiotik dan komponen biotik. Contoh komponen abiotik karena tempat penyedia unsur hara dan biotik untuk pohon tumbuhan. Komponen abiotik udara sebagai penghirup udara. Baik anak-anak, kita sekarang sudah ada di akhir pembelajaran. Sebelum Ibu tutup sidang ini, kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Ya, tadi kalian sudah mengamati berbagai macam bentuk interaksi. Sekarang akan Ibu cek pemahaman kalian yang sekaligus menjadi kesimpulan kelas. Yang pertama adalah coba jelaskan apa itu simbiosis mutualisme. Oke, Faris. Simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua organisme yang beda jenis dan saling menguntungkan. Contoh, bunga dan lebah. Oke, bagus sekali Faris. Berikutnya simbiosis parasitisme. Jadi, Simbiosis parasitisme hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis. Contoh, belulu dengan kinungnya. oke, benadu dengan pohon pinangnya. Oke, terima kasih. Dari yang terakhir adalah simbiosis komensalisme. Oke, Organisme yang
Sejauh ini apa kalian sudah paham? Siap. Sudah paham belum? Siap. Baik anak-anak, kita hari ini sampai di sini saja. Minggu depan kita akan belajar materi baru. Nanti akan ibu siapkan nanti agendanya ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Astuti dan selamat siang Bu Maria. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu kita akan melakukan umpan balik terkait observasi yang sudah dilakukan di kelas Bu Astuti pada beberapa hari yang lalu. Dan tujuan saya melakukan percakapan kali ini ialah untuk yang pertama tadi melakukan umpan balik, dan berikutnya nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Astuti. Apakah bersedia Bu Astuti? Di aja. Untuk yang pertama yaitu apa perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Alhamdulillah sedikit lega Pak ya, sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat. Yang kedua tentu saja merasa deg-degan karena situasi yang berbeda, mengajar di kelas tapi ada ada yang mengawasi, ada supervisornya gitu Pak. Itu jadi ada sedikit grogi. Yang berikutnya adalah perasaan Ibu ketika ada observer di dalam kelas. Oke. Ketika saya tahu kelas saya akan diobservasi, yang jelas persiapan saya melebihi ketika saya mengajar seperti biasa di kelas, terutama mulai dari perangkat pembelajaran RPP-nya, kemudian bagaimana bisa mengkondisikan kelas sehingga bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan di modul ajar yang sudah kita buat. Gitu. Berikutnya, menurut Bu Astuti, bagaimana terkait pelaksanaan pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai dengan sintaks metode pembelajaran PJBN kalau nggak salah kemarin materinya? Oh iya, kalau menurut refleksi saya pribadi, saya sedikit puas nih Pak, cukup puas dengan pembelajaran yang kemarin karena ada beberapa sintak yang memang sesuai dengan alurnya, tapi ada beberapa yang tidak sesuai karena kan saya harus menyesuaikan kondisi siswa di kelas seperti itu. Contoh kemarin ketika anak-anak harus belajar di luar kelas mengamati lingkungan di sekitar sekolah, di situ agak kerepotan dengan manajemen waktunya, gitu kan. Begitu ya, tapi kendala itu tidak jadi terlalu terjadi masalah. Ya, alhamdulillah bisa diatasi Pak. Berikutnya terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Kalau menurut saya, tujuan saya di awal kan kemarin anak-anak bisa mengidentifikasi berbagai jenis macam interaksi yang ada di lingkungan eksternal. Kalau dari yang saya amati kemarin, tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Pak. Jadi anak-anak sudah mampu mengidentifikasi atau mengenali beberapa jenis interaksi dalam ekosistem menurut sumber yang mereka amati, dari link YouTube, dari lingkungan, kemudian dari teks buku dan yang lainnya. Berarti sudah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Dan berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah kendala atau kesulitan apa yang dihadapi saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Kalau kendala yang saya kemarin kan ada pengelompokan murid, di mana ada murid yang memang minta izin untuk belajar di luar kelas. Kan memang temanya lingkungan Pak, jadi mereka sesuai dengan gaya belajarnya adalah siswa-siswa dengan gaya belajar kinestetik yang lebih suka dengan gerak tubuh, tidak suka di kelas. Jadi bagaimana saya sebagai seorang guru bisa memanage dua kelompok, ada yang dalam kelas, ada yang di luar kelas. Jadi istilahnya bisa berbagi dengan anak-anak yang mau belajar di luar kelas, mengamati secara langsung lingkungan di sekitar sekolah, dan juga membagi waktu dengan anak-anak yang memang belajar di dalam kelas. Jadi kesulitan atau kendala itu sudah teratasi.
Jadi untuk berikutnya solusi mungkin untuk mengatasi kendala di pembelajaran berikutnya. Oke, solusinya mungkin dari pengelompokan siswa, Pak. Kalau kemarin kan saya mengikuti sesuai dengan diferensiasi, itu kan ada diferensiasi konten dan proses, di mana memperhatikan gaya belajar anak, dan ternyata di prakteknya itu cukup menguras waktu dan tenaga guru, karena emang harus bisa fokus ke beberapa kelompok itu kan Pak. Ya, ada yang kelompok kinestetik, ada yang audio dan visual. Jadi mungkin nanti bisa lebih, solusinya adalah saya bisa lebih memanage manajemen diri, agar ketiga jenis kelompok ini bisa sama-sama jalan, dan waktu yang ditempuh juga bisa sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disediakan oleh sekolah. Dari penjabaran terkait solusi untuk mengatasi kendala pembelajaran, barangkali mungkin kapan rencana akan melakukan perbaikan tersebut supaya kendala tersebut dapat teratasi? Kebetulan di sini kan SMK ada 3 kelas dengan jenjang yang sama, kelas 10. Kalau kemarin saya prakteknya di 10 TKJ, jadi mungkin nanti saya bisa aplikasikan di kelas 10 TKR atau 10 APHPI Pak. Jadi dengan materi yang sama tapi sasaran siswa yang berbeda, akan saya gunakan pengalamannya kemarin untuk 2 kelas yang berbeda ini. Gitu. Mungkin itu saja yang umpan balik dan pertanyaan yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak Bu Astuti sudah menyanggupi untuk diobservasi. Barangkali ada tambahan dari Bu Maria? Saya rasa sudah cukup, alhamdulillah. Kayaknya sudah tahu hambatan dan jalan keluarnya sudah diselesaikan. Kemudian mungkin pelaksanaannya berarti minggu depan ya? Iya Bu. Apa minggu depan atau dalam minggu ini? Minggu ini kan ada kegiatan PHBI, jadi jadwalnya mundur di minggu depan. Berarti harus dipersiapkan lagi terkait media ajarnya dan sebagainya gitu ya. Iya. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Astuti. Terima kasih Bu Maria. Maria. Terima kasih banyak Bu Maria dan Bu Astuti. Ya sekian, kita bisa lanjut ke kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.